Pengusutan dugaan manipulasi pajak Jarum, kental aroma politik dan bisnis. Kejaksaan tak boleh menjadi alat penekan. Saya Lani Diana, dan inilah editorial Tempo. Tuduhan pidana pajak yang menjerat manajemen PT Jarum perlu dibarengi transparansi penyidikan Kejaksaan Agung. Dengan berbagai kejanggalan yang menyertainya, jaksa tak boleh menutupi fakta-fakta dalam perkara tersebut. Para penyidik mesti menjauhkan motif politik dan bisnis dalam kasus ini, agar tak terjadi kriminalisasi yang bisa merugikan pengusaha. Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengurangan kewajiban pajak PT Jarum periode 2016 hingga 2020. Jaksa menyangka terjadi pengurangan pajak lewat negosiasi. Misalnya nilai tagihan pajak yang seharusnya dibayar Jarum 30 miliar rupiah turun menjadi 5-10 miliar rupiah. Penyidik menyatakan negosiasi itu di luar program taks amnesti atau pengampunan pajak. Direktur Utama PT Jarum Victor Rahmat Hartono bersama mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugiastiadi masuk dalam daftar cegat tangkal ke luar negeri. Jika PT Jarum yang masuk daftar 20 pembayar pajak terbesar pada 2024 terbukti menyuap petugas hingga petinggi Direktorat Jenderal Pajak, jaksa wajib menelusurinya dengan terang benderang sampai tuntas. Kelakuan wajib pajak dan petugas pajak yang nakal tak boleh dibiarkan. Kejaksaan harus lebih baik dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi yang gagal menyeret pemilik perusahaan penyuap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji. Kalau yang menjadi persoalan adalah kekurangan pembayaran pajak, penyelesaiannya tak harus lewat pidana. Sistem pajak kita yang menerapkan self-assessment atau pelaporan mandiri memungkinkan koreksi terhadap kekurangan penghitungan dan pembayaran. Jika ada temuan baru kekurangan bayar, Direktorat Jenderal Pajak bisa memeriksa kembali laporan Jarum. Cara ini lebih tepat diterapkan ketimbang menakut-nakuti pengusaha dengan kasus hukum. Masalahnya, pengusutan pajak Jarum kental aroma politik dan bisnis. Kurang masuk akal, perusahaan dengan aset hampir 800 triliun rupiah tersandung urusan pajak yang nilainya 30 miliar rupiah. Investigasi Tempo menemukan ada urusan politik di balik pengusutan jaksa sejak pemilihan presiden hingga penerbitan obligasi Patriot Bond. Kabarnya, Jarum ogah-ogahan mendukung penerbitan obligasi senilai 50 triliun rupiah oleh Danantara. Para ekonom menilai program tersebut merupakan obligasi injak kaki yang mewajibkan pengusaha menyumbang kas negara. Kejaksaan semestinya tak menjadi alat penguasa untuk menekan pengusaha dengan kasus hukum. Tekanan dari penegak hukum seperti yang mungkin dialami PT Jarum akan membuat para pengusaha lain di negeri ini ketar-ketir. Mereka akan menganggap keinginan penguasa harus diikuti. Jika tidak mau, mereka bisa dijerat dengan masalah hukum. Dampak yang lebih berbahaya adalah investor memilih kabur ketimbang menjadi sapi perah penguasa. Tak salah jika para pengusaha resah karena pemerintah gagal menciptakan iklim berusaha yang sehat dan malah membiarkan tekanan terhadap mereka. Setiap saat mereka bisa berurusan dengan hukum atau malah kehilangan aset seperti yang terjadi ketika banyak lahan sawit diambil alih oleh pemerintah. Padahal banyak pengusaha telah berinvestasi, taat membayar pajak dan menyediakan lapangan kerja. Tanpa ada jaminan terhadap kepastian berusaha, kita tinggal menunggu waktu hingga lebih banyak pengusaha yang hengkang dari Indonesia. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.